Paman Aldo, Ya, ya Pak luar Sayake. luar Halo. biasa. Saya kagum Paman dengan logikanya. Saya ingin bertanya boleh ya, sekaligus mohon Paman nyatakan sebagai perwujudan jawaban dari ini tentang sekolah fide dan sekolah scriptura. Tadi penjelasannya sudah saya kira menyangkut sekolah fide sedikit ya. Tentang Oke, ya, sola scriptura sekarang Paman. Pertanyaannya ya. sederhana. Seandainya Alkitab tidak di kanon Bapak Gereja, pertanyaannya, apakah Gereja Katolik dapat menyampaikan Kristus itu yang dikenal oleh para rasul, yang hingga kini diajarkan terus-menerus melalui ajaran dan tradisi suci? Silakan Paman. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan yang sungguh-sungguh menyentuh ranah posisi kekristenan kita. Kita ketahui bersama, Pak RT, bahwa dua pilar sola tadi yang Pak RT tanyakan, itu baru ada di abad 16. Maka jika itu dikatakan baru ada, berarti eksistensi atau keberadaan dari dua pilar itu bisa dipertanyakan. Nah, jika dia baru ada abad 16, maka ada peristiwa apa sebelum adanya sola-sola ini? Maka yang ada sebelum adanya sola fide dan sola scriptura, yakni ketiadaan sola. Dan itulah yang menghiasi perjalanan gereja di dalam proses gereja berkembang dan mewartakan kepada seluruh dunia. Tidak ada yang namanya sola scriptura khususnya. Yang ada ialah pengkanonan kitab suci yang dilaksanakan oleh tradisi, dalam hal ini para bapak gereja. Maka jika peristiwa kanonisasi kitab suci tidak dapat terjadi atau tidak dilaksanakan secara historis di zaman waktu itu, yakni kalau tidak salah di masa kepemimpinan Paus Damasus I ya, di dalam konsili Hippo dan Kartago, nah, di mana Alkitab disahkan secara resmi oleh Gereja Katolik pada Sinode Hippo di Afrika Utara pada tahun 393. Nah, itu di kota kelahiran Bapak Gereja yang terakhir kita lihat ya, Santo Agustinus. Nah, jika peristiwa kanonisasi kitab suci ini tidak pernah terjadi di Afrika Utara pada tahun 393, apakah Yesus Kristus itu bisa diwartakan atau tidak? Nah, tentu kita harus jujur mengatakan, sebelum adanya kanonisasi ini, para rasul sudah mewartakan, sudah melakukan yang namanya kegiatan misioner. Tetapi suatu pembakuan yang resmi itu harus perlu dan ada. Karena apa? Gereja akan mengalami yang namanya masa-masa. Apalagi setelah rasul, ada yang namanya abad pertengahan, di mana nuansa intelektual dan akademik itu memenuhi benua Eropa. Meskipun saat itu otoritas gereja masih memperoleh tempat yang otoritatif atau berkuasa. Nah, coba seandainya jika tidak ada satu bentuk baku di zaman tertentu, di zaman itu ya, di mana intelektualitas sudah lahir, apakah orang Kristen mempunyai satu pedoman yang mutlak? Nah, disitulah sola scriptura kita pertanyakan andilnya. Jika Sinode Hippo tidak melakukan kanonisasi, maka sola scriptura tidak akan pernah lahir, bahkan menjadi satu prinsip yang palsu. Maka sola scriptura dalam hal ini harus tahu diri, harus berterima kasih kepada sumber yang mencetuskan Alkitab, yakni apa? Gereja Katolik. Maka sesungguhnya sola scriptura itu menampar reformasi itu sendiri, bukan hendak meruntuhkan keimanan Katolik, bukan. Maka untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah peristiwa kanonisasi Alkitab itu sungguh-sungguh berpengaruh atau berguna bagi pewartaan akan Yesus Kristus? Ya, ya dan amin. Sungguh sangat mempengaruhi. Bahkan banyak suku barbar ketika bertemu dengan yang namanya kanon Alkitab, itu mereka sadar akan kebenaran. Salah satunya Santo Agustinus sendiri, di mana dia sudah mempelajari banyak filsafat, banyak pandangan hidup yang waktu itu paling populer di zamannya itu yakni filsafat Manikeisme yang mempercayai adanya pertentangan antara yang ruh dan jasmani. Nah, ketika dia mendalami yang namanya kitab suci, disitulah dia menemukan yang namanya kebenaran. Maka yang namanya kanonisasi kitab suci itu sungguh sangat berpengaruh bagi pewartaan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin bisa menjawab ya, RT. Amin, mantap Paman, terima kasih. Haleluya.